Selamat pagi, shalom, salam damai sejahtera Allah bagi kita semua. Kiranya kemurahan dan anugerah Tuhan senantiasa menyertai dan melingkupi kita, kekasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat pagi ini ya Tuhan, yang telah diberikan buat setiap kita. Mari kita bersyukur. Bapa, kami berterima kasih, bersyukur selalu buat kasih-Mu, buat cinta-Mu, buat kemurahan-Mu, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pagi ini kami bangun lagi dengan tubuh yang baik, yang kuat, yang sehat, yang diberkati Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, hidup ini adalah kemurahan dan berkat kasih karunia Tuhan yang kami alami. Dan biarlah kami boleh mengalaminya, menjalaninya bersama dengan Tuhan. Untuk itu kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu pagi ini, mendengarkan firman-Mu, membaca, merenungkannya. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami, urapi hamba-Mu ini juga, agar firman-Mu sungguh menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami mau buka hati kami mendengar suara-Mu. Haleluya, amin. Amin. Kekasih Tuhan, pendengar Victorious Devotion yang setia dimanapun berada ya. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Terus semangat, terus makin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Semakin giat membaca merenungkan firman Tuhan dan melakukannya, itu harus semakin kita lakukan. Ayo, jangan kendor ya, selalu ikuti terus devotion dari hari Senin sampai Jumat. Baik anak-anak juga boleh, anak-anak kita diajarin juga mendengarkan, anak remaja, pemuda ya, suami istri. Yuk sama-sama ya, kita bertumbuh dalam Kristus. Ya, hari ini temanya melanjutkan terus tentang divine provision, itu penyediaan ilahi dalam hidup kita. Temanya dilimpahi damai sejahtera Allah. Wow. Setiap orang butuhkan ini dan coba mendapatkannya, namun seringkali gagal. Cari, pengen dapat, nggak bisa-bisa. Bahkan dengan segala yang ada di dunia ini, nggak bisa. Dunia nggak bisa berikan ini, yaitu apa? Damai sejahtera Allah. Shalom, shalom alaihim. Damai sejahtera Allah atasmu saudara, dalam hidupmu melimpah, dilimpahi. Haleluya. Ya benar, saya ingat lagu cukup lama, kata-katanya seperti ini. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Terus panjang ya. Yohanes 14 ayat 27 berkata demikian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, jelas sekali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bukan saya loh yang kasih Bapak Ibu damai sejahtera. Kunya di sini nih Tuhan Yesus. Ya, kunya ini di sini nih Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus meninggalkan damai sejahteranya. Tuhan Yesus memberikan damai sejahteranya kepada engkau dan saya. Dan damai sejahtera yang diberikan Tuhan Yesus enggak seperti damai yang ada di dunia ini. Beda. Seringkali dunia ini damai, tenang, orang melukiskannya. Kalau nggak ada perang, kalau adem ayem, tentram, semuanya ada, tenang. Ya, semuanya baik, baru damai. Nggak, damai sejahtera Tuhan di setiap situasi keadaan, Dia tetap ada dan Dia tetap itu luar. Dan damai sejahtera Tuhan itu bukan dari luar, tapi dari dalam kita, ditaruh dari dalam hati kita.
dari dalam keluar, bukan faktor luar mempengaruhi damai sejahtera kita. Tidak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itu dia, jadi dilimpahi. Jadi penyediaan Allah yang terpenting juga yang kita alami, khususnya buat orang percaya, adalah damai sejahtera, shalom. Ini sesuatu berkat. Jadi aku diberkati. Apa? Ya berkati dengan makanan, minuman, roti, rumah, semua kekayaan. Bukan hanya sekedar itu. Karena dunia pun juga yang punya semuanya itu nggak mengalami damai sejahtera Allah. Ini yang penting. Damai sejahtera Allah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, dan damai sejahtera itu akan terus ada di hati kita, di hidup kita. Ketika kita percaya, Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Yang hatinya teguh, yang hatinya percaya kepada Tuhan, pasti kita ngalamin damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, damai sejahtera merupakan sesuatu, sekali lagi, pemberian yang sangat penting dalam hidup kita. Sesuatu yang sangat kita butuhkan dalam hidup ini. Kalau mau ditanya, Bapak Ibu mau pilih punya segala sesuatu, kaya, sehat, apa semuanya ada, punya istri, anak, tapi hati gelisah, khawatir, galau, takut, atau kebalikannya, ya mungkin hidup sederhana, dari hari ke hari cukup, tapi mungkin gak hidup mewah, gak punya mobil mewah, mungkin naik motor atau naik sepeda, tapi hatinya tenang, damai, gak takut, gak khawatir, selalu sukacita, bersyukur. Mau pilih mana? Ya, dan ini merupakan pemberian yang harus kita alami. Ayo alami, jangan sampai enggak. Ini berkat anugerah Tuhan. Ya, kenapa? Karena Yesus itu Raja Damai. Kalau Bapak Ibu bilang Yesus itu ada di hati kita, seharusnya Dia Raja Damai, maka damai sejahtera itu ada bagi kita. Ya, Yesaya 9:6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sumber damai, Bapak Ibu, ada di hidup kita. Jadi kita dijagai oleh damai sejahtera dalam hidup ini, dilimpahi, diberkati. Ya, biarlah ini kita nikmatin. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa kita ada terus damai sejahteranya? Tadi dalam segala situasi, dalam susah pun ada, ya karena damai sejahtera itu melampaui segala akal, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Buat kita orang percaya yang pada Kristus Yesus, hati kita seharusnya dipenuhi damai sejahtera, dipelihara, hati kita dipelihara, pikiran kita, ya semuanya oleh damai sejahtera Allah. Kenapa? Karena damai sejahtera itu melampaui akal. Waduh, musinya nggak bisa nih damai, nggak bisa tidur nih, nggak bisa tenang. Kalau menurut ukuran damai dunia. Tapi kalau damai sejahtera Allah nggak begitu. Ada masalah, bisa tidur? Bisa. Kenapa? Karena percaya, sudah menyerahkan kepada Allah. Dan damai itu memenuhi hatinya dan pikirannya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera itu Bapak Ibu akan terus menjaga kita, menuntun kita, sebagai tanda buat kita ngambil langkah. Tuntunannya Kolose 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu.
Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Dalam bahasa Inggrisnya terjemahan Net New English Translation, let the peace of Christ be in control in your heart. Be in control. Benar, yang kontrol hidup kita, yang menuntun hidup kita, itu damai sejahtera Allah. Seharusnya dalam mengambil keputusan, berjalan bersama Dia, salah satu tandanya ada damai sejahtera Allah. Kalau langkah itu adalah langkah yang diperkenan Tuhan, menjadi salah satu tanda sign penuntun divine direction kita dalam hidup kita. Ayo alami Bapak Ibu, terima, alami, nikmati. Biarlah saudara dan saya dilimpahi damai sejahtera Allah. Shalom. Haleluya. Betapa kita patut bersyukur punya Allah, Raja Damai, sumber damai sejahtera. Amin. Haleluya. Bersukacita. Ya. Jangan lagi susah, jangan lagi terus galau ya Bapak Ibu. Tapi damai sejahtera itu yang kontrol hidup kita, yang kendalikan hidup kita. Bukan uang, bukan situasi keadaan. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami, ajar setiap umat-Mu yang mendengar Victorious Devotion ini, bahkan seluruh orang percaya, seluruh keluarga besar berkemenangan dimanapun berada. Biarlah Tuhan boleh mengalami berkat Tuhan ini. Damai sejahtera Allah kiranya melimpah. Hamba berdoa melepaskan damai sejahtera Allah bagi setiap pribadi yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami pergumulan, tantangan. Tuhan, biarlah mereka tetap hatinya dipenuhi damai sejahtera. Mereka tetap dalam ketenangan dan ketentraman bersama dengan Tuhan. Mereka tidak lagi menjadi Tuhan takut, khawatir, dan galau, gelisah. Tuhan tolong hari-hari ini mereka yang mengalami kegelisahan, kekhawatiran, hamba berdoa dalam nama Yesus, usir keluar dari kehidupan kami umat-Mu Tuhan, orang percaya yang mengandalkan Tuhan. Biarlah sungguh hati kami Kau jagai dengan damai sejahtera Tuhan. Kau penuhi dengan damai sejahtera. Dan damai sejahtera-Mu bahkan memerintah, mengontrol hidup kami, mengendalikan hidup kami, menuntun hidup kami, untuk kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh kekasih-kekasih-Mu dimanapun mereka berada. Berkati sepanjang hari ini, bahkan sepanjang sampai akhir bulan ini, bulan depan Tuhan, April, kiranya Tuhan terus, bahkan sampai kami berjumpa dengan Yesus, kami mengalami damai sejahtera Allah. Berkat Tuhan melimpah atas setiap umat-Mu. Sertai dan berkati apapun yang mereka kerjakan. Nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Amin. Amin. Kekasih Tuhan, mari semangat ya, penuh sukacita. Kenapa? Damai sejahteranya itu mahal, sudah ada dalam engkau dan saya. Haleluya. Shalom.